Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sabilina. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2, STIH Hasan Jufri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian gender. Gender merupakan karakteristik kepribadian seorang yang dipengaruhi oleh gender yang dimilikinya dan dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama maskulin, yang kedua feminin, dan yang ketiga androginis, dan yang terakhir tak tergolongkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, saya di sini akan menjelaskan tentang gender menurut para ahli. Yang pertama, menurut Morse, pada tahun 2007, gender mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Muhtar, pada tahun 2002, gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, menurut Fakih, pada tahun 2008, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Yang keempat, menurut Mufidah, pada tahun 2008, gender merupakan pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah dengan perkembangan zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang teori gender dan kesetaraan gender. Teori menurut pertama, teori Nutur adalah adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Yang kedua, teori Natur. Adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat sehingga harus diterima atau peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Yang ketiga, teori ekuilibrium, yaitu di samping kedua aliran tersebut terdapat kompromitif yang dikenal dengan keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Yang terakhir, teori gender feminisme dapat dikatakan sebagai salah satu cabang teori sosial. Teori ini menggunakan perspektif feminisme untuk melihat dan menjelaskan fenomena sosial. Seringkali miskonsepsi terjadi dalam pemahaman teori ini, seperti misalnya melihat feminisme sebagai teori tentang perempuan. Dan yang terakhir, saya di sini akan menjelaskan tentang teori pembentukan gender. Yang pertama, teori biologis, yang dimana perbedaan antar peran gender berhubungan dengan biologis laki-laki dan perempuan, di mana perbedaan ini adalah alami. Begitu juga dengan sifat peran gender feminin dan maskulin yang terbentuk. Yang kedua, teori kultural. Menurut teori ini, pembentukan gender tidak disebabkan karena perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, namun karena sosialisasi atau kulturalisasi. Yang ketiga, teori Freudian. Teori ini beranggapan jika seorang anak belajar mengenai peran gender dari lingkungan sekitar, sebab anak mengidentifikasikan perilaku orang tua. Cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.